Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku Gena, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku kecelakaan pada pekan Cakrawala Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Muhammad Al-Fakir. Di sini saya di mana? Di tempatnya Mbak Mat Suleng. Di sini ada Mbak Mat Suleng, ada Pak Tolwa, ada Panji, ada Gelagah Wangi alias Bojoluwo. Saya pulang dari Jakarta, ternyata si siapa? Jurang Gerawa belum pulang, Pak? Belum. Masih di tempatnya ini si Sapo Galang. Tah banget di sana. Ya di pinggir pantai. Oh iya, Sini kami Gembangan. Oke, sahabat-sahabat, di sini saya silaturahim di tempatnya Mbak Mat Suleng. Saya tuh sebetulnya malas kalau kesini tuh live itu malas, tapi kalian itu pecinta Mbak Mat Suleng soalnya. Jadi gini, kemarin sebelum datang ke tempat, sebelum berangkat ke Jakarta, saya kan datang ke sini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lumayan untuk pelajaran kita, menambah belajar bareng. Pertanyaan dari siapa? Panji mengenai Allah, Tuhan. Kenapa sih Tuhan itu tidak memperlihatkan dirinya itu, sedangkan Allah menyuruh kita itu sholat? Nah, saya menjawab, kalau Allah memperlihatkan dirinya begini, orang buta itu dia kan pengen ketemu sama Allah. Nah, saya mengatakan tidak akan kuat gitu. Orang buta itu kalau dikasih warna ini kuning itu tidak ngerti, terus warna ini hitam itu tidak ngerti. Yang artinya orang buta itu, buta dari kecil itu tidak bisa membedakan apa itu warna gitu. Akan tetapi Tuhan itu, Allah itu selalu ada di setiap sendi-sendi kehidupan, yang artinya nggak perlu dicari gitu. Karena Allah itu selalu ada, nggak perlu dicari. Kalau ingin mencari Allah dalam diri kita sendiri gitu. Allah karena ada di dalam diri kita begitu. Dan sudah saya jawab, saya jelaskan di video yang sebelumnya, kalian bisa lihat ya di sini ya gitu. Itu video itu kalian bisa lihat. Nah, dan di sini spiritual perjalanan spiritual kali ini, saya tadi sempat mendengarkan mereka, saya ketawa, tapi saya pengen menanyakan lagi ya sahabat-sahabat, pengen menanyakan lagi. Tadi saya sudah mendengarkan, cuma saya diem cengar-cengir gitu. Makanya saya suruh si Cute untuk langsung live aja, karena biar buat pelajaran bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Sebelum kita memulainya, saya pengen sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa alaikum seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di amal akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena apa? Sahabat-sahabat, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Dengerin. Sholat adalah menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada siapa? Allah. Sholat. Sudah Sholat belum? Sudah Sholat. Sudah kemarin kangen. Gini Gus, Kenapa ketawa? ya setelah jenengan menjelaskan kemarin dulu itu, sudah nggak pernah istirahat. Apanya? Siang malam sholat terus. Maksudnya gimana? Nggak pernah Tanya istirahat. saya. Man dimarahin tuh sama kali guru ini gitu senemin boplak gue. Kan sholat rajin sholat. Pas jenenge pas badhe bidal nih kalau Disuruh rajin sholat. kali jenengan disuruh rajin sholat. Sholat kalau sholat.
Lah kula salat terus di Senin ini terus kok. Terus Lah pas ini lah jerene Gusti kongkon salat. Ya aku yo salat to Kang. Kali guru kula. Jadi kan pas niku lanjing ngoten niku ping kalih. Kok tuwur salat niku ping kalih. Sampai jam pokoke salat lumayan padang niku to. Kula mandeg kula pados telo, kula pados iwak, kula pados prambanan. Bar niku kula sarapan kali gurune. Kula salat malih. Kali sing mentar-mentar niku lho, pas mentar-mentar niku kula salat ping sekawan. Kula salat terus lho. Lah jalan jane nyapa itu salat terus e. Lah jerene Gusti ben dadi prajurit Gusti Allah. Lah aku yo manut. Ya iki bareng to. Yo ben aku pakai salat, aku lagi ngoten to. lah iya toh iki Lah kan terus jenengan kengken salat. maju sini. Itu lah niku. Jadi gini, maksud saya sholat itu sholat terus itu jangan meninggalkan sholat itu maksudnya gini, bukan berarti terus sholat terus sehari penuh itu sholat terus. Lah penuh. Begini loh, Panji, Cah Bagus. Jadi sholat itu ada waktu-waktunya. Terus sholat itu ada cara-caranya. Sholat itu ada ilmunya. Harus pakai ilmu sholat itu. Jangan asal-asal sholat. Masa tadi bilang apa kentut? Dijajang ini ku kang terlalu kali wong bojo. Kentut kuwi wis batal. Nah, kalau kentut kalau dikala kita sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillah bla 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 sampai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai surat-suratan misalnya Qul Huwallahu ahad sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai sujud, sampai salam. Ya terus kalau sudah salam sudah waktu misalnya sholat isya 4 rakaat, ya sudah selesai. Enggak. Jangan sholat lagi. Lah ben cepet e. Maksudnya biar cepet apa? Lah kados jenengan ben ilmune kados jenengan dadi prajurit Gusti Allah ngono ben rada cepat ngono. Oh, maksudnya biar Dikejar biar kan dia sering nggak sholat. Jadi seakan-akan dia tuh biar yang kemarin nggak sholat itu kejar terus sholat untuk menyampai apa yang kemarin nggak sholat itu gitu. Bukan begitu, sholat yang saya maksud itu bukan. Jadi ada tata caranya, sholat itu ada tata caranya. Makanya harus belajar gitu. Belajar. Jadi sholat itu harus ada ilmunya. Nah, kalau nggak pakai ilmu sholat itu ya kacau sholatnya, nggak pas. Lah kula bahasane jawabane niku cuman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah terus mandel mawon. Menang terus. Nang supaya kira-kira pirang detik gerak-gerak ngono-ngono. Kayak waktunya gerak-gerak. Gerak-gerak kira-kira ini ukuran pas gerak-gerak ngono-ngono. Oh. Tapi ya lucu. Apa? YouTube bareng. Yo udah sampean kae. Nah, tapi di saat sholat tadi bilang kentut kok masih sholat? Kange saja kula. Lah kula bareng kok apa Senin iki kula. Iki ngentut iku duneh no. Alah ndak ngurus Gusti ramune ngentut batal aku ora para entut piye aku ndak mau. Barang opo jenenge batal yen aku Gusti ramune batal aku yo ngono. Tak bablas ae. Jadi ben dadi prajurit Gusti Allah to tidak. Jadi gini, kalau dikala kita sholat kok kentut itu batal. Kita sholat begini, Allahu Akbar, kok kita garu-garu begini, ini sudah batal. Karena ini lebih dari 3 kali, ya. Yang artinya bergerak lebih 3 kali itu batal. Maksud bergerak itu bukan berarti begini, ruku, sujud, bukan gerakan sholat. Maksudnya gerakan itu gerakan yang mengganggu kita sholat. Misalkan gatel, itu kan gerak-gerakan terus ini lebih 3 kali, ini batal. Harusnya bagaimana? Ini epek-epek ini dalam telapak tangan ini tempelkan ke pipi, jarinya saja yang main begini. Ini satu gerakan terus begini lagi. Jangan begini-begini kalau ada nyamuk. Ini jangan. Bukannya nggak boleh, rukunya sholat gitu loh. Itu membatalkan gitu. Dan kentut itu membatalkan, harus wudhu lagi. Ya kula mboten jenengan sanjangi. Oke. Ya,
Ndak, sabar. yo kange kalah kok. Ya. Sing men hebat ya. Jadi dipacur Oh, sampean Dia gini. mengejar. jadi sampean. Mengejar target seperti kamu kemarin kan nggak sholat betul. Ah. Jadi mengejar dia sholat. Waktu istirahat nggak sholat, nggak istirahat. Yo iku ben kok Istirahatnya itu kayak makan mencari lebih untuk dimasak siang. Oke. Mau sholat lagi. Jadi gini loh Panji, sholat itu ada tata caranya, makanya itu kan ada buku di pojokan itu kan ada buku Ya. buku untuk sholat, tata cara sholat itu dipelajari. Tulisannya gak jelas dong, tulisan aksara Jawa wis ada. Kok malah tulisan aksara Jawa, Memang ya. tulisan ABCD masa nggak saged, nggak bisa, Kan ada. nggak bisa. Aksara Jawa saged. Minta diajarin sama Bartolua. Nenek. Wah, sampai di ben gelagapan enggak iso tak tekoni. Lah awakmu pertanyaan ini ya berbeda aku dia kan belum mumpuni. Aku kan cek belajar. Jadi baca dulu yang ada di panduan Sholat fasolatan itu. itu buku tata cara sholat. Kalau ada yang bingung dipertanyakan sama saya di kalau saya kesini begitu. Nah, jadi sholat itu harus ada waktunya. Waktu azan terdengar azan di musola yang di bawah sana, kita harus langsung sholat, ya. Selesai sholat salam ya sudah nggak usah sholat lagi. Ini enggak ya gue sholat. Kalaupun sholat lagi itu harusnya 2 rakaat. Jadi sholat itu apa ya, harus sesuai dengan tata caranya gitu. Kalau misalkan ada sholat ba'diyah yang tidak sholat fardu ini, setelah sholat fardu ada juga yang tidak diperbolehkan sholat ba'diyah, ya. Contoh asar, contoh lagi subuh, itu nggak boleh. Benjin kali lo. Ya, subuh itu yang sebelum matahari terbit. Itu setelah sholat subuh, kan sholat subuh 2 rakaat. Nah, selesai sholat subuh nggak boleh sholat ba'diyah. Tapi sebelum subuh diperbolehkan untuk sunahnya sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu 2 rakaat. Qobliyah mana? Ya, qobliyah itu seperti isya. Sebelum menunaikan sholat isya, kita sholat qobliyah dulu. Baru sholat isya. Setelah selesai melaksanakan sholat isya 4 rakaat kan, kita salam. Selesai kita melakukan sholat 2 rakaat lagi, namanya sholat ba'diyah. Yang diperbolehkan sholat ba'diyah itu isya, terus zuhur, ya, maghrib. Itu yang diperbolehkan. Maghrib yang pertama. Maghrib yang waktu surup, ya, Surup. tenggelamnya matahari. Surup. Nah, yang dilarang sholat ba'diyah itu subuh sama asar. Asar itu kan. Asar itu sore, Pertengahan itu. bukan yang petang nih, sore. Pertengahan gitu. Ya, yang menjelang mau gelap. Oh, sing kok sebut umur ketelu gitu. Ya, Sing kelas umur ketelu gitu. Iya. Terus subuh, terus Ah, kan protek ya, terus iya. sekarang setengah itu umur ketelu gitu. Iya. Tariknya. tuh. Sing ketelu itu sholat maghrib kalau 3 rakaat. Mboten urutane. Urutan Urutannya Betul. oh iya. Siji, Subuh, kae, zuhur, loro kae terus medenge, asar. terus telu kae, Terus maghrib, terus surup kae. terus isya. Ini Bisa. enggak kok hitungannya hitungannya sholat 1, sholat 2 itu maksudnya gimana? Kan Maksud awalnya lu apa, Leng? pemahamannya Pemahamannya seperti ini, dikaji itu ke kan, satu Bu. gitu. Inti kajian niku nek pertama niku subuh. Inti Oh. karepne. Oh berarti dia mengatakan sholat subuh itu sholat pertama, sholat duhur itu sholat kedua, asar sholat ketiga, Tiga. maghrib sholat keempat, Iya. isya sholat kelima. Iya, Oh, itu dan Iya, iya, taunya iya, gitu. Kitabnya itu. ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti itu sholat yang ketiga, asar itu 4. Sebelum sholat asar itu sholat qobliyah dulu, ya. Baru sholat asar. Habis sholat asar nggak boleh sholat ba'diyah. Tuh, ya. Sholat qobliyah itu semua ada. Semua sholat fardu ada sholat qobliyahnya. Sebelum sholat fardu itu ada sholat qobliyah. Sing kaya rakaat to. Yang 2 rakaat Loro, sebelum loro. sholat fardunya. Itu sholat wajibnya. Kalau sudah selesai, ya sudah nggak perlu sholat terus. Ya, Lah masa kentut sholat? kita ding iki ngentut larang ki damel aja salat kae kok.
ben aku ngoten. Lah ya benar. Oh, ngoten. Iya, nggak boleh sholat. Lah, Gitu. kira ya kan kangen kula tinggali kan kangen kali guru kula kan rong kata kayak papat tapi ngono. Saking mengejar yang kemarin pedoman itu Kan sholat subuh kan 2 rakaat niku. Saderen kata sing semotek kan 2 rakaat. 2 rakaat. Papat aku ngono. Sholat subuh 4 rakaat kamu. Sing kajarengan loro-loro to. Harusnya kan 2. Sing sadering niku sama saja mawon. Kula kan takut dalam hati kula. Iki kok selalu sholat siji kok. Kok sholat loro, tak sholat papat tapi ngono. Nah, kok sholat kok papat piye to? Papat kok bar kuwi lagi sholat siji loro to. Enggak boleh. Qobliyahnya itu 4 rakaat gitu. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Nah, maksudmu memperbanyak sholat itu apa? Dan cepat jadi prajurit. Biar cepat jadi prajuritnya Allah. Dan cepat iso ketemu. Nah, sing sanjang ira. Bukan maksudnya bukan itu. Jadi ya kamu nggak lulus. Loh. Ngono. Ya karena syaratnya keliru. Oh ya. Lah jenengan bisa aja. Karena tak takoni ya sitok jawab kayak sing jawab ngono. Lah, aku sang gagas pokoknya sama Gusti salat aku. Saya bilang sholat. Rajin salat yang nggih. Ya maksudnya rajin sholat itu bukan terus sholat, terus bukan. Mboten nggak pados telo napa lawan. Lereng ngono. Istirahatnya waktu cari singkong. Nggih makan. Terus pas sholat loro wis sholat ae. Lah gak tidur. Tidure niku ora dalu bebas sampai kelima Kang. Paling tengah wengi kae wis leren turu. Terus tangi sholat nah. Tenan sholat. Terus tangi sholat nah. Sholat sing pertama ambil dan juga. Sholat subuh. Nggih subuh. Ngene ya. Subuh ampun subuh. Sholat subuh pertama. Subuh iki. Pikir kae duhur. Terus ngatek niku. Pas nganjur ke lho, nganjur sing kae iki. Jadi sholat itu harus pakai ilmu. Ilmu itu penting. Ilmu itu adalah kunci dari segala. Segala yang kita lakukan itu pakai ilmu. Makan pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, mungkin kamu makannya nggak pakai tangan kanan, mungkin pakai kaki yang gitu. Disosor. Iya, sayur sosor. Nah, jadi apapun itu harus pakai ilmu. Ada ilmunya. Cara kita mau pipis pun harus pakai ilmu. Nah, kalau pipis menurut sunnah yang benar adalah kaki kanan napak begini, kaki kiri jijit begini nih, jijit begini. Kuda. Iya, bukan kuda. Bukan kan urat. Itu. Ini loh, napak begini. Nah, tangannya begini, terus ini dipegangin, manukmu dipegangi, gitu loh. Itu sunnahnya. Habis itu cawi, gitu, cebok. Wah, Lo kok kesowan piye toh? Lah kalau nggak cebok najis. Oh, opo lagi? Najis itu gini, sesuatu yang membuat sholatmu tidak sah, itu najis. Jadi percuma kalau nggak sah, nggak lolos kamu. Lah kapan kamu jadi tentara langit? Itu ya. Jadi gini, sesuatu itu harus pakai ilmu, harus didasari dengan ilmu. Begitu. Ibaratkan begini. Misalkan nih ya. Di sini nih. Misalkan anggaplah ini rumah besar. Ya. Ini di tengah hutan. Tidak ada lampu. Tidak ada lampu. Ya kan, tidak ada lampu, tidak ada lilin, tidak ada ublek, tidak ada obor, tidak ada api. Kira-kira kamu mau masuk ke dalam rumah itu gerayap-gerayap nggak, meraba-raba nggak? Ya nek lilin nggih tenaga dalam sakit kita. Orang jalan kok tenaga dalam. Oh, jalan tuh. Untuk berjalan kaki, nggak ada lilin, nggak ada obor, nggak ada api, kamu gerayap-gerayap nggak? Nggih, feeling gerayap. Gerayap kan, pakai feeling kan? Nggih. Kalau di depanmu ada kayu-kayu, kira-kira nabrak-nabrak nggak? Nggih, nek sakit nggar rasane iki kecantol-cantol. Nah, cantol-cantol kan, nabrak-nabrak kan? Nggih, sane. Terus misalkan kita berbicara sekarang,
Kalau misalkan itu di depan kakimu ada paku, beling, duri itu ri. Nggih ngrono duri. Nah. Iki nomor. Kira-kira menginjak enggak? Karena sudah di depan kaki kita. Menginjak enggak? Ngidak ora? Nggih pemumpami ngidan biasa ngomong mboten nggih sandal. Nah, gak loro. Mboten biasa. Nah, oke, gak loro, tapi umumnya wong loro. Rata-rata orang itu sakit. Ya. Terus kalau misalkan di depan kaki kita ada ular terus menggigit kita, kira-kira kita kena bisa enggak? Nggih nek. Nah, terus kalau kita nggak kebal bisa ular, kira-kira mati nggak? Pasti. Begitu. Artinya apa? Perjalananmu di tengah hutan mau masuk rumah itu yang tidak ada lampu, tidak ada lilin, tidak ada obor, tidak ada api, tidak ada pencahayaan, penerangan, maka akan penuh dengan masalah, ujian, cobaan, hambatan gitu. Sama saja artinya apa? Yang diperlukan adalah cahaya, penerangan, ben ketok melakumu biar kelihatan jalanmu. Apa yang ada di depanmu bisa dilihat, apa yang ada di kanan kirimu, di depan kakimu bisa terlihat. Kalau ada ular, seenggaknya kalau kita punya obor, punya lilin, kita bisa menghindari ular itu. Betul nggak? Nah, kalau di depan kita ada pang-pang, ranting-ranting, kayu-kayu, kira-kira kita kalau sudah memegang obor pasti kita bisa menghindari, betul? Nah, kalau misalkan tidak pakai obor kita akan kena, kan begitu? Artinya apa? Begini, rumah itu filosofi pelambang dari jasad tubuhmu. Awakmu iki, balung kulitmu iki adalah rumah, panggonan omah. Jasadmu ini adalah rumah, wadah, rumah. Nah, di dalam tubuhmu ini adalah rumah, tapi kalau tidak ada lampu di dalam tubuhmu, tidak ada ilmu. Ilmu adalah lampu, lampu adalah ilmu. Maksudnya itu hanya sanepan. Jangan terus kamu wah nyekel lampu, nyekel lilin terus dapat ilmu, bukan begitu. Jadi itu hanya sanepan. Sanepan itu filosofi, ya. Ah, terus begini. Misalkan tubuhmu, rogomu iki ora ono ilmu. Misalkan kamu punya badan, punya tubuh, tapi tidak mau belajar, tidak mau cari ilmu, maka di situ hidup kita akan terlunta-lunta. Gerayap-gerayap perjalanan kita. Kita akan penuh dengan ujian, kita akan penuh dengan cobaan, kita akan penuh dengan masalah. Masalah-masalah kehidupan, duri-duri kehidupan akan menghampiri kita. Kita akan menginjak duri-duri kehidupan. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu. Ilmu gunanya adalah untuk melihat apa yang terjadi di depan kita. Jikalau kita kena masalah, ya kita dihadapi masalah di depan kita, ada masalah yang menghampiri kita, ya. Kok kita punya ilmu, seenggaknya meminimalisir supaya kita bisa menghindari masalah itu. Begitu loh. Paham. Maksudnya begitu. Yang artinya Panji, sholat pakai ilmu. Kalau sholatnya nggak pakai ilmu, bagaikan tadi itu rumah atau jasad tidak ada ilmunya, rumah tidak ada cahayanya. Begitu, paham? Niku ora melok sampean. Lah kok malah aku Ben genah. ben genah. Kalian belajar di sini, ya. Saya kan sering kesini, sering ngasih pelajaran wejangan. Kalau kamu ikut saya ke Padepokan, Mbah Majulin juga harus ikut. Mereka harus ikut. Lagi ini apa? Hah? Karena kadang-kadang aku dhewe kan tugasnya di dhewe. Nek awake dhewe wong telu ki iso ning kene, duluranan kan cek padha anjang sono nggone dulur sitok iki apa sitoke. Kakean Lho sing eneng ngatur Kang Guru. Maksudnya niku basane tulisan apa niku sampe ganti Jawa mawon. iya. Ben gawenah lho. Yo rai. Iso. Enggak maksudnya Al-Quran itu nggak boleh ditulis-tulis bahasa Jawa, nggak boleh. Enek
tulisan Latin kan enek, nek tanangku yo engko disakne. Ben paham. Ya. Terus sing iso disela-selai tulisan gak sih? Nanti ada artinya, kamu baca. Ya. Ada tafsirnya, maksudnya ada yang bahasa Indonesia lah, kamu baca itu, belajar itu. Itu loh. Kalau kamu ikut ke Padepokan, Mbah Matsulin juga ikut. Tapi Mbah Matsulin dari dulu saya ajak ke Padepokan nggak mau. Lagi nih, kok guru nih kok ganti bahasane Jawa piye kan mencorokon. Alah, yo ribet ae ngono. Tuh Jeneng enggak gak apa. entuk, Enggak oleh. entuk. Nggak boleh. Ngono. Nggak boleh. Begitu tuh nggak boleh. Ngene lho, Ki. Alon-alon. Wis pokoke mengikuti Wis pokoke aku aja lho wae Tante. salat iki salat kuwi Yo. jane kalau salat kuwi salat. Ya kaya nek magrib bisa ngono kae kan laku apa jenenge ndonga kan ya banter. Nggih. Ya kuwi ae di katekke gitu. Nggih. pokoknya sabar niatmu kalau sholat ya sholat. Jadi kandhane dulurmu kuwi manut ora kok nyentaki. Nek urung bener ki nek dibenerke ya Kadang ngeyel itu. Ojo malah nyentaki kakangmu. Ilmu ngeyel itu ora iso Ora ilang. iso lah. Jangan mentang-mentang kamu paling hebat di antara mereka berdua, kamu paling hebat, kamu terus ngeyel, jangan. Itu. Ilmu kaku ini kadang-kadang itu kadang-kadang. Soalnya sing kula ugemi nika pas waktu jenengan bidal nika, pokoke salat. Terus lah kudu cukup salat. Nggih, ngoten mawon. Sholat rentuk bolong-bolong. Sholat terus. Terus sedina salat iki. Yo kadang kayak pas kayak salat siji ya. Karo Maksudnya? rakaat. Tak ruwi to papat terus kan baru kan salat meletek kan loro kae. Aku sebagai papat loro terus sampai golek mam ke to. Terus baru kan salat pang papat kae. Ya. Ya baru aku salat papat sampai papatnya to, papat. Terus papat kan telur rakaat kae. Telu kan Kang. Ya sampai salat kepap sing kelima ya wis telu. Ya telu luwih to. Ya ben lan cepet dadi anu kuwi. Ya paham, paham. Maksudmu sholat terus itu biar cepet jadi tentaranya Allah kan? Lho sing hebat kok sing amen sanjang kae. Yang paling hebat ya, Iya. lebih hebat dari saya gitu. Lah sampai jadi prajurit rendah. Iya saya prajurit paling Lah rendah. nggih, tapi sampean kula hebat ben Ben hebat. sampean. Hmm. Kok tak njaluk Nah. rasane. Bukan berarti aku bilang Panji jangan bolong-bolong sholatnya. Maksudnya jangan bolong-bolong itu bukan terus sholat terus, itu bukan seperti itu. Kayak nyambut gawe, nyambut gawe, wae sholat ya Kan sholat. sholat kan ada Kan di itu kan di pojokan itu, maghrib. di pojokan itu kan ada buku panduan sholat. Kamu belajar. Lah belajar itu yang artinya kamu mencari cahaya. Kamu kalau mencari cahaya di situ artinya kamu itu mendapatkan ilmu. Begitu, paham? Nah, ilmu gunanya supaya kamu tidak salah sholat, tidak salah sholatnya. Pripun iki sing ngalakan niku? Ya harus Berubah. ya keliru, harus dirubah. Ya saya memaklumi, saya wajar. Jadi gini, saya itu tidak membenci. Orangnya tidak membenci, tapi yang saya benci itu adalah di mana di dalam tubuhmu itu masih bertengger setan-setan yang bergelantungan gitu loh. Saya membenci setannya, bukan dirimu gitu. Kalau saya membenci dirimu, saya nggak mau kesini ngasih apa namanya masukan dan sebagainya. Kameramen, Iya, Gus. tadi kamu bawa cemilan mana? Di bawah. Ya. Hah? Oleh-oleh Gus. Oh, ini. Mana? Ini, Gus. Orang perasaan kamu bawa tadi. Ini, lupa aku. Nih. Panji paling seneng kalau ada cemilan kayak nih. Jakarta lho. Ini makanan Dibuka. ini makanan kuto ini ki. Nah, Betul. Ini makanan kota. buka. Jajane kota ini ki kan awalmu kan muntelo biakar telo godhog. Nah. Ini ki. Pernah iki? Iki gedang Itu tapi keripik. digoreng, tapi jenenge keripik. Iki roti, makanan zaman cek. Panganan kuko. Ini- Ini beli di Amerika ini. rungokno. Enak. Jakarta kali Amerika apa dulu? Jakarta Amerika itu kidule Amerika itu kidule Jakarta. Oh,
anu Tahu desa, tahu lewati desa. kali gede kalau. tak kota desa. Iya iya. Ya, tong desa. Ah, sembone kono le biasa. Bapak Suling mumet. Cek aku ngrasakne kuwi. Mama pusing. Ngandani rungokno nek ngomong pelah-pelah iki enek. Iki diblontrong karo Guse ya manut ae Jakarta kita Amerika Kidul Jakarta yo ngono wis. Nek urung-urung muni yo ae. Ora sak kowe ndetak bedheki. Wah, wani aku indah kan mumet nggak. Bocah kok iso Ya maklum Bapak nggih mong yo ayo awet cilik ora nate ning kutho. yang kutho Isine muni alas. Isine ketul buri bokong lek. Terus jenengan Selem laku njaluk tengklak li pundak. Aku kalau kelingan lho lho pas libanan Adi Sodo kali sapi niku lho. Lah iya. Wah, tiba sampe gitu. Kelingan. Gendong nganti iklik. Cilik kaya wis kelingan cilik. Tapi niki mundabdeke niki anu. Kaya Ya. ngarani kritis tapi orang ndak mapan-mapan teng utek. Saya melihat di sini Iya. Panji adalah cerdas sebetulnya. Tapi orang ndak nyantol-nyantol ngono lho. Cerdas tapi pekok. Kok Gitu. Apa Nah, pokok? kok tekan. dibukane mope ben ngrasakne jajan marem-mareme. pekok itu bukan Iya, sak jadi. ndure cerdas. Nano. Pekok itu enak. Oleh. Enak. Jadi kalau makan keripik gedang itu kalau rasanya enak namanya pekok. Kok kira orang nate mangan jajan saka anu to ngene iki to. Paling-paling yo mangan enak kok pekok ngono iki. Paling paling utri. Wis ngalen ae adikku bingung malah pulang. Nggih, rasane aja kaya apa. Enak murah. Ora nate makan ngono kuwi. Bukan pelan-pelan makannya. Aku. Angka apa itu? Aku. Kalau bismillah itu jangan cuma bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eling-eling di setiap apa yang kamu lakukan punya makan apa saja itu membaca bismillah. Memang telur Ora mantan. mangan tok arep minta. Ada mau, Iya, iya. ada telur intane kalau kamar telu wae. Lu Kalau wae. kita kok. Gawe aku yo ora nang omah kok. Ya kulo wae tak nglurahi pas salat mau. Nek menjaring manuk barang ki yo aja dianu to. Nek menjaring manuk barang ki mbok dilereni manuk yo omah bisa kaya. Manuk pretel Bang. Nek manuk pretel. Jadi gini, Nji Panji. Gus itu sudah sering berhadapan sama orang-orang pekok, perpekokan, Kan betul. perkumpulan perpekokan itu adalah di mana di situ adalah penuh dengan keenakan. Karena pekok itu enak, Enak. gitu. Jadi dilungokne kayak kalau mangan. apa namanya? Karena nomor guru. Di perkumpulan perpekokan itu ya seperti ini. Jadi tanya jawab dan sebagainya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya enggak. Saya bilang gitu. Itu. Gus itu juga masih belajar. Masih belajar Gus itu. Orang Gus itu sebetulnya nggak bisa ngaji kok. Nggak bisa. Nggak bisa. Gus itu bisanya nge-YouTube. YouTube tahu nggak? Itu loh. Lah itu namanya YouTube itu. Kalau yang pertama gumun lagi anak. Gimana kompak dengan kaken teman. Itu lampu lighting. Ekte. Lighting. Lighting ki lampu. Lampu. Obor ya. Ya. Yo Iya ora. lho. Gor karepmu wis. Ya, iya. Mbak Mat Suling mumet apa meneh aku? Bae mumet aku. Jadi orang sabar itu sudah ketemu lagu, ada kita kumpul. Ingat ya. Iso kumpul popo kulit senenge ra umum. Seneng gimana iki? Ya, Mau terus gambar kayak wis tahu aku yo ora terus piye. Sampai botol kuku. Sampai beterian kuku. Di moje, Lah telur sampai beterian kuku di mana mau? Berpit amah aku. urung tak apa-apa iki. Oh dereng iki kami mulai romantis. Oh. Mangan sepisan bijak kepisan di lagi pintu lagi pintu lu di besar. Jadi pangan tentaten Nges, apa Ben. kenapa? Apalkan dulu.
Ya sahabat-sahabat, pusing nggak kalian kalau melihat Panji kayak gini? Ayo komentar, pusing nggak? Lucu sih, lucu. Sebenarnya berbakti, sebenarnya mituhu gitu Ya. Tapi kadang-kadang yang ngancel ke hati. Ya sing sabar. Ya. Bocah koyo ngono kuwi dhewe tau ngomong koyo ngono, kuwi dhewe pirang-pirang sasi kumpul minggat ya kumpul kowe. Malah iku kowe dhewe yo gelem ngowahi skandalan sing becik, bocah mbok mulung Nek iso ya aja sering turun ning kali lah. Yo. Yo kesenengan iki kesenengan ning dodok dihindari. Turun yang kali, tidur di kali itu mau jadi Sunan Kalijaga atau jaga kali? Agem. Menyenangkan pikir katanya. Ngono dulu bar salat 5 itu engkau enggak niku rentang kali kula. 4 kali mau. Ah, Kali Salat niku limo yo apa? kita karo Minta nih loh. Bubar maghrib. sebetulnya kebalik. Yang pertama sholat pertama itu Isya. Bisa. Jane ya. Isya dulu. nggih kula mboten sanjan teman tak hitung dhewe. Kan Islam itu Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Oh, Ya, Isya. sah. Kowe kami tenggangan to. Kamu nganti gumun kami tenggangan. Ayo brojo luwuk iki wong pikirane iki wong cerdas. Rasane kuwi lho melu ra wis Jadi pekok. ngelok pekok. Tapi pekok enak. Mana? Ayo, ketika itu ayo lah, pekok enak. Wis kuwi mbok turuti kowe boleh pekok neh kowe. Pokoknya di apa yang dikatakan Gusnya diperhatikan ora pinter enggak engko luwih sing luwih paham kan bakalan bukan Nggih, nggih, siap. Sing karo kakangmu ya. nek pamane Mbah bapane iki repot nek kon omong-omongan Mboten wani kula burani kok. Senene paling Cudek, brundel. kamu Iya, Gus. pengen nggak, Trek? Satu aja, Gus. Hah? Satu aja boleh. Satu aja. Ya udah, ambil aja, itu dimatikan. Ini matikan. Ya, tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.